bertemu langsung dengan Bapak Ibu di DKI Sumber. Ini pertama kali saya datang ke sini dan saya siap untuk memberikan sharing session buat Bapak Ibu untuk menambah wawasan. Kita di sini jangan anggap ini ya, saya jangan dianggap sebagai pengajar ya Bapak Ibu. Kita santai aja, sharing session, saling berbagi pengalaman. Jadi saya juga akan kasih apa yang telah saya alami, tidak semuanya manis sebenarnya. Demikian juga saya harapkan nanti Bapak Ibu juga memberikan apa yang pernah dialami supaya kita sama-sama tahu, sama-sama untuk kedepannya lebih berhati-hati, terutama dalam pengelolaan uang kita ya, karena kita cari uang juga nggak gampang. Betul nggak Bapak Ibu? Oke, sebelumnya saya pengen tahu dong, siapa yang masih kerja aktif ya di sini? Jadi karyawan. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya? Oh 5, 6. Oke. Berarti sebagian sudah retired ya. Gitu. Iya, oke. Oke, baik, kita akan masuk ke slide yang ini ya. Jadi kita akan baca dulu dari Alkitab tentang soal uang. Ya, dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, bukan uangnya, tapi cinta uangnya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Duka itu datangnya belakangan ya Bapak Ibu. Seperti apa? Misalnya kayak mereka yang cinta uang, melakukan korupsi, cinta uang, melakukan judi. Dukanya belakangan. Karena apa? Ditangkap sama KPK, bisa gitu kan? Lalu bangkrut karena judi, jual rumah, jual aset dan sebagainya sampai nggak punya apa-apa. Itu Alkitab sudah memperingatkan pada kita. Poin berikutnya adalah jangan kita meletakkan seluruh telur kita dalam satu keranjang, dibagi-bagilah. Karena kalau satu keranjang jatuh, kita masih punya keranjang yang lain, masih punya telur yang lain. Jadi ini prinsipnya adalah untuk lebih berhati-hati. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, slide berikutnya. Nah ini yang bab pertama ya, kita masuk ke pertama adalah pentingnya pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga. Nah, saya cuma pengen bertanya terlebih dahulu. Menurut Bapak Ibu, seberapa penting ini pengelolaan keuangan? Baik pribadi maupun keluarga. Karena kita secara pribadi kan juga pegang uang untuk ya kita jalan, kita makan di luar gitu. Tapi kan juga ada yang untuk keluarga. Seberapa penting Bapak Ibu? Bisa kasih ide, pendapat. Silakan. Seberapa penting? Silakan. Santai aja, langsung bicara aja. Penting banget Pak. Penting banget, gimana Ibu? Ya kalau nggak dikelola kan bisa aja nanti di tanggal 1, 2, 3, 10 masih bisa makan. Betul. Tanggal 11 makan di Indomie. Tanggal Betul. 20 air putih doang Pak. Makanya kedua pagi kayak Makannya pagi doang dong. Apa boleh nggak dibungkusin patok? Iya, iya. Oke, ada lagi yang mungkin punya pendapat lain? Seberapa penting menurut Bapak Ibu? Ada lagi? Sangat penting, ya gimana? Soalnya kalau kurang ya, diundang pakai di rumah.
sana aja. Betul. Jangan di sini. Iya, jadi kita sebelum kita uraikan, kita sudah menyadari betapa penting bahwa uang katanya bukan segalanya, tapi nggak ada uang repot juga, begitu ya. Nah, lalu setelah kita tahu ya dari beberapa pendapat tadi, apa yang menjadi harapan Bapak Ibu ini untuk bisa mengelola keuangan? Yang jadi harapan apa sih? Gitu. Ada yang bisa kasih pendapat? Harapannya di hari tua jangan sampai nggak punya uang. Betul. Saya setuju itu. Walaupun sudah tidak bekerja Pak ya, sudah retire, tapi harapannya tetap ada uang untuk kebutuhan kita sehari-hari. Oke, kita masuk poin-poinnya. Next. Ya, jadi kita tentu dalam pengelolaan keuangan itu kan ada yang kita tuju. Apa sih yang kita tuju? Kita punya duit, mau diapain sih uangnya? Tentu kita kan akan kelola itu dengan baik, dengan benar. Guna utamanya kan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu dulu basicnya kita kita penuhi. Berikutnya ya kebutuhan yang sekunder tentu saja kan. Apakah kita untuk rekreasi atau kita membeli sesuatu yang bukan kebutuhan yang khusus ya, kebutuhan basic seperti makan, minum, atau bagi yang masih memiliki anak untuk kuliah, untuk sekolah gitu ya. Jadi pengelolaan uang ini adalah seperti kita ini tubuh kita ini ada sirkulasi darahnya, harus benar. Jangan sampai tersumbat, nanti timbul penyakit. Kalau secara ilmu biologi ya, kita sakit kalau salah. Demikian juga uang adalah darah juga ya di dalam rumah tangga atau keluarga. Nah, selain kita harus bisa kelola itu, kita mempunyai goals untuk pengelolaan itu, kita harus bisa kendalikan kita punya pengeluaran ini. Kita utamakan, bikin urutan apa nih urutan. Ya. Salah satunya juga kita punya kewajiban bagi yang masih ada kewajiban ya, bagi yang punya cicilan kredit rumah, kredit mobil, atau mungkin ganti handphone, harus nyicil juga. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Jangan sampai kita, wah kreditnya enak nih kayak cicilannya nggak seberapa nih. Akhirnya semua barang kita ambil kredit. Jangan lupa, itu kewajiban juga. Once kita tidak menyelesaikan kewajiban kita, akan timbul konsekuensinya. Kita kenakan bunga, penalti, ya itu repot banget. Oleh sebab itu ya kita harus benar-benar memperhitungkan itu ya. Dan jangan lupa dalam kehidupan ini ada sesuatu yang kemudian kita nggak akan duga ya. Ada yang sakit dan sebagainya. Itu pengeluaran yang kalau kita tidak kelola dengan baik, pengeluaran tak terduga itu akan menjadi beban buat kita. Jangan-jangan kurang ini. Kita udah kelola dengan baik, atau ada yang sifatnya tidak terduga, itu juga bisa mengganggu. Ya. Oke, boleh kita lanjut lagi. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi. Terutama buat Bapak Ibu yang masih bekerja, yang punya pendapatan tetap, ya, katakan seperti itu. Biasakan kita mengalokasikan gaji kita ya. Ini bukan patokan ya Bapak Ibu ya, angkanya kecil sekali, tapi paling tidak yang dalam charts tersebut yang paling luas yaitu yang berwarna putih itu adalah untuk kebutuhan sehari-hari, katakan 60% ya. Lalu untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain kita juga perlu menyiapkan buat dana tak terduga, tabungan, atau persembahan kita ke gereja, ya semua dihitung di situ.
Sehingga dengan demikian akan memudahkan kita dalam pengelolaannya. Pengalaman saya sendiri, pada waktu awal-awal kerja, nah itu sebagai orang yang masih muda ya, dulu zaman saya masih muda, itu begitu dapat duit, itu yang pertama kali saya lakukan ya senang-senang ya, sama temen pergi gitu ya, ke kafe, nonton bioskop, makan di restoran, sampai akhirnya sadar juga, lama-lama, loh, kok tinggal seperti yang kita bilang ya, tanggal pertengahan bulan udah tinggal segini gitu. Akhirnya berikut-berikutnya ya kita makannya ya makan di warung ya, nggak makan di restoran gitu. Itu karena kita kurang cermat dalam mengelola. Tapi itu kejadian menurut saya ya, itulah orang baru pertama kali punya duit gitu, jadi belum punya perencanaan yang baik. Tapi paling tidak Bapak Ibu bisa melakukan hal yang sederhana seperti ini lah. Begitu. Berikutnya. Nah, dampak kesalahan pengelolaan pribadi atau keluarga. Menurut Bapak Ibu ya, kita sharing lagi nih. Menurut Bapak Ibu, seberapa ya dampak yang terjadi apabila salah mengelola atau kurang cermat mengelola? Yang menurut pengalaman Bapak Ibu, seberapa besar yang Bapak Ibu rasakan? Ada yang mau bagi dampaknya tidak bisa memprioritaskan pengeluaran. Ya. Ya, memprioritaskan. Itu yang paling penting diketahui, mana yang harus diprioritaskan. Oke, kalau hal itu Bapak misalnya kurang bisa untuk memprioritaskan, apa Pak dampaknya yang terjadi dan pengelolaan keuangan keluarga Bapak? Dampaknya itu kalau tidak bisa memprioritaskan, itu akan mengakibatkan keuangan jangka panjangnya menjadi tidak terukur. Betul. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, dampaknya itu ternyata besar dan bisa lama Bapak Ibu. Tidak cuma besar aja loh, dampaknya besar dan lama. Lamanya itu ya lebih dari sebulan 2 bulan untuk recovery Bapak Ibu punya penghasilan gitu. Kemudian kalau sudah terjadi kesalahan seperti itu, apa kira-kira langkah-langkah yang Bapak Ibu akan lakukan? Ini udah menyadari nih, wah saya salah nih, bulan ini salah nih dalam prioritas keuangan, mempengaruhi kan, wah jadi seret atau jadi kurang. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa nih langkah-langkah untuk memperbaikinya? Ya, silakan. Mundur selangkah dulu sambil mikir. Mundur selangkah dulu Sambil mikir kesalahan mana ya? sambil berpikir salahnya, mengevaluasi dan akan melakukan atau mengambil tindakan yang lebih baik, begitu Pak ya? Saya setuju. Istilahnya menurut saya bagus, mundur selangkah dulu. Artinya mundur selangkah dulu kalau dalam pemahaman saya Pak ya, itu ya kita harus berhemat ya. Salah satunya berhemat ya, untuk menjaga dalam tanda petik kebocoran-kebocoran lebih lanjut. Misalnya kita pengen ganti TV ini, tapi karena kita menyadari bahwa pada waktu itu kita salah dalam prioritas, maka kita akan menunda dulu pengeluaran-pengeluaran yang dirasakan belum penting. Begitu ya pendapat saya kalau istilah Bapak mundur selangkah dulu. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu? Cari uang lebih banyak, betul. Namanya bocor ya, harus ditambal. Tambal ya harus dapat materinya untuk beli ya. Yaitu menambah penghasilan. Ya Pak? Harus membuat skema pengeluaran. Harus membuat skema pengeluaran. Setuju saya Pak. Ya. Karena itu akan mengingatkan kita kembali kan, mana yang benar, mana yang salah kemarin harus dibenerin. Yang salah adalah nggak dapat uang banyak.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu pendapatnya menarik ya. Dan saya setuju semua apa yang sudah diutarakan ya. Nah, kita lihat ya. Zaman sekarang Bapak Ibu, semua itu ada di tangan Bapak Ibu, semua di tangan kita ya, lewat yang namanya handphone kita, lewat yang namanya gadget ya. Dari kita cari informasi, dari kita membeli, dari kita dirayu, dibujuk dan sebagainya, semua itu ada di handphone kita semua. Makanya sedemikian gampangnya sekarang ya, ada tawaran-tawaran. Kita aja nggak tahu siapa yang nawarin, ternyata di WA kita masuk itu. Bapak Ibu, kami dari PT Anu menawarkan gadai, tinggal kasih BPKB, atau Bapak Ibu ini ada kartu kredit, ya, silakan diambil, manfaatnya ini itu dan sebagainya. Ya. Jadi kemudahan itu Bapak Ibu, kalau kita tidak mencermatinya, kalau kita tidak hati-hati, kita akan terbujuk, ya. Kita akan ikut dengan apa yang mereka kehendaki tentunya. Dan apabila itu terjadi, kita juga akan repot sendiri belakangan nanti, karena ditawarin pinjol kita ambil, ditawarin kartu kredit kita ambil, sesuatu yang mungkin bukan jadi prioritas gitu. Ya. Akhirnya tujuan keuangan kita bisa berantakan. Kita bukannya dengan meminjam itu akan keluar dari masalah, tetapi justru kita akan membawa masalah itu kepada diri kita sendiri. Coba Bapak Ibu masih ingat beberapa waktu yang lalu, ya, ada orang yang atau beberapa orang yang bunuh diri ya, gara-gara dia pinjam ya, di pinjaman online. Dari A, B, C dia pinjam masih kurang, dia pinjam lagi C, D, E masih kurang dan seterusnya. Lama-lama numpuk. Yang pertama kali dia senang mungkin dapat uangnya, tapi setelah uangnya dipakai kan ada kewajiban untuk membayar kembali. Sedangkan itu pinjol nilainya luar biasa, apalagi pinjol yang ilegal. Akhirnya dia diteror. Itu pinjaman online Bapak Ibu. Kalau teror itu luar biasa. Saya pernah tahu ya, itu dulu mantan atasan saya itu tuh terlibat pinjaman online. Nah, yang kolektornya ini dia kirim ke semua orang yang berhubungan dengan beliaunya ini, termasuk ke saya. Jadi si kolektornya tuh, wah kata-katanya luar biasa Pak. Ibunya aja dikatain, ya bener, ibunya bos saya loh, yang nggak ngerti apa-apa. Terus foto beliau juga dikirim ke saya. Padahal saya udah berapa tahun nggak pernah kontak, bahkan saya tuh nggak punya kontak HP dia Pak. Gitu. Tapi itu luar biasa. Jadi secara mental itu dijatuhkan Bapak Ibu yang pinjam itu, ya, dipermalukan, sehingga semua orang memang teman-teman kan tahu. Padahal mantan bos saya itu termasuk manajemen level tinggi ya di kantor saya di lama, tapi dia dipermalukan seperti itu. Makanya itu yang bikin orang bisa stres, bisa ketakutan, bisa sampai bunuh diri. Ya karena ketidakcermatan tadi ya, karena ketidaktahuan juga ya, akan konsekuensinya. Ya berikutnya, oh ya, maaf, saya tambahkan satu lagi bahwa kalau kita terjebak dalam persoalan yang seperti ini, itu kita akan menjadi yang namanya sandwich generation. Apa itu sandwich generation? Ada yang tahu? Sandwich generation itu adalah satu generasi yang harus menanggung beban keuangan satu generasi di atasnya, yaitu orang tuanya,
dan anaknya. Dirinya sendiri yang saat ini aktif bekerja dan anak-anaknya yang masih sekolah. Kenapa itu terjadi? Karena orang tuanya tidak mempersiapkan kondisi keuangan mereka setelah pensiun atau setelah tidak bekerja. Sehingga anaknya yang masih aktif inilah yang membiayai kehidupan orang tuanya. Nah, dia di tengah-tengah harus menanggung yang atas dan yang bawahnya. Karena ya anak, kita punya anak kan harus kita biayai sekolahnya, kita kasih makan. Itu banyak terjadi, Bapak Ibu. Ini masih terkait dengan masalah pengelolaan keuangan yang kurang benar, kurang tepat. Ya saya berharap nggak ada yang menjadi challenge generation. Yang terjadi seperti itu karena nggak punya kemauan atau memang nggak terpikirkan? Bisa dua-duanya, Pak. Karena orang tua kita zaman dulu, Pak, ya, itu kan terbatas, ya. Secara kemampuan, secara pekerjaan, secara informasi, ya. Mereka belum melek ya masalah bagaimana setelah mereka tidak bekerja lagi mengelola keuangan, mereka bisa generate uang untuk kehidupan sehari-hari, kan enggak. Biasanya kalau sudah pensiun, sudah nggak bekerja, ya sudah berharap pasti pada anaknya, benar kan? Berharap pasti pada Nah, anak. kalau yang nggak punya anak, siapa? Berharap pada saudaranya. Nah, kalau saudaranya juga nggak punya, ya jadi berharap sama siapa? Berharap pada kiri kanannya mungkin. Iya, iya. Ya kita sudah kita dijauhkan dari sensation, walaupun mungkin Bapak Ibu tahu di kiri kanan kita ada yang seperti itu dan nggak baik. Tapi kayak itu Pak ada solusi. Ya, gimana? Solusinya kelihatannya orang Bandung pintar. Saya utang banyak-banyak dan bayar cuma angkek. Jadi itu Pak, ya, yang namanya jiwa pengemplang. Jadi mau berutang, tidak malu berutang, tapi waktu ditagih ya nanti dulu. Ya itu. Jadi Pak, kalau misalkan dia tidak mempersiapkan uang pensiun di hari tuanya, bisa kita katakan manusia ini tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Bahasa kasarnya mungkin seperti itu Pak, betul. Tidak bertanggung jawab pada diri sendiri, otomatis akan berdampak pada sekeliling yang terdekat, yaitu keluarganya, anaknya, dan seterusnya. Betul. Setuju Pak. Boleh berikutnya? Nah, kita akan masuk ke bab berikutnya tentang pengenalan produk-produk keuangan dan investasi. Nah, siapa nih dari Bapak Ibu yang sudah tahu tentang produk-produk keuangan dan investasi? Silakan sharing ke teman-temannya. Silakan Bapak Ibu, apa aja sih produk-produk keuangan dan investasi? Asuransi, reksadana, ya tabungan bank, apalagi makin banyak berarti saya makin tahu bahwa tingkat literasinya udah makin tinggi di sini. Emas saham, betul Ibu. Oke, terus ya selain yang Bapak Ibu telah sebutkan tadi, ya di mana saya anggap ya bahwa kebanyakan warga jemaat di sini sudah cukup tahu tentang produk-produk keuangan dan investasi. Nah, apa nih yang jadi harapan Bapak Ibu tentang investasi? Apa sih harapannya? Kalau udah tahu, ada tabungan, deposito, reksadana, logam mulia, harapannya apa ini terhadap produk-produk tersebut? Kebahagiaan dari bunga yang tinggi. Gimana Pak? Kebahagiaan dari peningkatan investasi. Kebahagiaan dari value yang meningkat, ya. yieldnya, returnnya ya. Ada lagi Pak saat itu Bapak Ibu? Saya kurang setuju sih Pak kalau dibilang kebahagiaan dari peningkatan. Karena bagaimanapun seperti deposito, tabungan, jujur aja bunga nggak besar. Iya. Istilahnya nggak ada yang bisa diharapkan dari itu. Oke. Jadi kita berinvestasi seperti deposito atau tabungan seperti itu bukan mengharapkan itu, jadi mengharapkan supaya kita punya simpanan untuk masa tua.
Simpanan itu masa tua, mengamankan ya, mengamankan kondisi untuk masa tua ya. Mungkin kalau Bapak tadi untuk jenis investasi yang di luar yang rendah tadi Pak ya, bisa obligasi ya, bisa reksadana dan sebagainya ya. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Baik, kita ke slide berikutnya. Nah, ini yang kira-kira sudah familiar lah, saya yakin ya. Namanya simpanan, apa itu ya? Tabungan, deposito, rekening giro ya. Terus investasi instrumen non keuangan. Ini tadi disebutkan ya, ada properti, ada logam mulia, ada barang-barang antik kuno ya, makin lama makin bernilai ya. Lalu untuk investasi instrumen keuangan tadi juga sudah disebutkan saham, obligasi, ya, ada surat berharga negara, ada obligasi Republik Indonesia, ada reksadana, ada dana pensiun tadi, asuransi, valuta asing, atau yang paling bawah kripto gitu ya, yaitu jenis-jenisnya ya. Jadi saya pikir bukan sesuatu yang asing buat kita, tinggal kita menentukan kalau kita akan mengambil yang mana. Pilihannya banyak, tetapi di situ juga ada risikonya. Boleh kita ke slide berikutnya? Nah, sebelumnya ya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengetahui bahwa setiap investasi melalui berbagai instrumen tadi ada risikonya? Apakah Bapak Ibu menyadarinya, mengetahuinya? Sebenarnya tahu Pak. Sebenarnya Tapi tahu. pura-pura nggak tahu. Oh, tapi pura-pura nggak tahu. Nah, itu ada masalah baru berteriak. Ada yang lain Bapak Ibu? Apakah ada yang sudah sadar nih, oh pasti ada nih risikonya, nggak mungkin nggak? Ada yang tahu atau ada yang nggak tahu? Ada yang nggak tahu? Oke, ya. Oke, ini jadi kita bisa jelaskan di sini ya, bahwa risiko itu macam-macam ya. Risiko itu tidak hanya di dalam produknya sendiri, tetapi risiko itu ada terjadi atau berpotensi terjadi di dalam institusi yang mengeluarkannya. Misalnya kita nabung di bank, deposit di bank, kita lihat ini banknya seperti apa. Ya, kalau banknya ternyata pengelolaannya kurang benar, manajemennya kurang bagus ya, keterbukaan informasinya juga kurang, itu buat kita risikonya tinggi ya Bapak Ibu. Kita ingat dulu waktu zaman Krismon berapa banyak yang bank itu tutup, deposito, tabungan itu lenyap ya, bahkan waktu itu pemerintah juga kerepotan karena akhirnya pemerintah sendiri kan yang harus menalangi ya dengan bantuan likuidasi Bank Indonesia ya. Itu sangat menguras keuangan pemerintah. Makanya Krismon kemarin boleh dikatakan hancur-hancuran ya. Nasabahnya hancur, banknya hancur, negara juga termasuk jadi seret ya keuangannya. Nah kita lihat ya, deposito itu saya setuju tadi, bunga juga nggak seberapa Bu ya, apalagi tabungan. Kenapa tabungan sekarang? Itu kurang dari 1%. Ya, kita punya uang, tadi saya sempat ngobrol sama Pak Paul tadi ya. Saya katakan punya uang di tabungan saya 10 juta. Bunganya ya katakanlah bunga saya itu dapat 3.000 rupiah setiap bulan. Kena potong biaya admin 10.000, 12.500, minus dong. Lama-lama kita nabung bukannya untung tapi ya buntung ya. Tapi itu kalau dalam nominal yang kecil ya, tapi semakin besar nominal kita, bunganya bisa di atas biaya adminnya ya, kita untung lah, walaupun untung sedikit. Deposito ya, risiko kecil, bunga kecil, tapi kalau kita butuh mendadak, kita minta cair ke bank pasti bilang ada penaltinya Bapak Ibu. Ya, tapi itulah yang memotong dari pokok simpanan Bapak Ibu di deposito. Tapi Pak, deposito juga punya risiko tinggi. Seperti Bank Senturi, orang pegang market depositonya mau dicairin kemana? Betul.
Ya, itu risiko yang memang dulu force major ya Pak ya. Risiko yang hampir seluruhnya. Sekarang pengelolaan perbankan dan pemerintah itu lebih ketat ya, melalui OJK. Zaman dulu belum ada OJK Pak ya. Kalau sekarang sudah ada OJK dan benar-benar ketat OJK, sehingga boleh dikatakan saat ini deposito risikonya lebih rendah ya. Kemudian reksadana, kalau kita taruh dana di reksadana, ya kita tuh menyerahkan pengelolaannya kepada manajer investasi ya. Terserah aja deh, kita cuma tiap bulan kita lihat, oh returnnya sekian, ya mungkin tergantung jenisnya ya. Reksadana juga nggak seberapa juga lah, walaupun kebanyakan di atas bunga deposito. Emas ya, emas itu paling liquid ya. Jadi kalau punya emas ya, entah itu perhiasan, entah itu emas batangan, sebenarnya enak lah itu. Tinggal datang ke Cikini, ke Paseban udah jadi duit. Gitu. Cuman risikonya kalau misalnya punya emas batangan, taruh di kantong kita bolong, pas kita jalan hilang dong, ya kan? Atau kita taruh sembarangan di rumah, atau ada orang lain yang bukan keluarga kita katakan gitu, bisa hilang juga. Itu risikonya ya. Taruhlah, kalau Bapak Ibu punya emas ya, taruhlah di deposit box di bank atau pegadaian, lebih aman. Lalu properti, nah ini Bapak Ibu yang punya banyak rumah, punya banyak tanah, nilainya kemungkinan besar cenderung akan terus meningkat ya. Tapi ya itu juga kurang liquid, perlu waktu untuk menjualnya. Ya, berikutnya boleh. Nah, ternyata setelah kejadian krisis moneter di tahun 97-98 yang lalu, itu pemerintah benar-benar memperketat aturan di sektor perbankan. Makanya perbankan itu sektor yang sangat regulated ya. Banyak aturannya, ini itu ya. Saya sendiri jadi sampai pusing ya, kalau ngikutin aturan OJK. Tapi itu aturan yang harus kita jalankan supaya aman buat bank, aman buat nasabah. Nah sekarang kita punya uang di bank, tabungan sama deposito, paling tidak Bapak itu sedikit lega. Karena apa? Ada lembaga penjamin simpanan, yang itu adalah bentukan pemerintah, menjamin uang Bapak Ibu yang ditaruh di bank. Jadi bank itu menjadi anggota lembaga penjamin simpanan. Nah nanti mereka bayar sejumlah fee untuk jadi semacam asuransi lah sebenarnya lembaga penjamin simpanan, walaupun nggak persis. Hanya dia menjamin dengan tingkat bunga tertentu. Misalnya nih, untuk suku bunga yang dijamin rupiah ya 3,75%. Kalau valuta asing ya, mata uang dolar, mata uang dolar Amerika, Singapura, sebagainya itu hanya 1,75%. Kalau Bapak Ibu simpan di koperasi atau BPR itu 6,25%. Jumlah persennya hanya berlaku sampai 31 Januari 2023 ini loh. 1 Februari berubah lagi, mungkin bunga yang dijamin naik jadi 4% dan sebagainya ya. Dan jangan lupa, kalau Bapak Ibu punya 100 miliar di bank, yang dijamin nggak 100 miliar. Yang dijamin kalau nggak salah cuma 2 miliar. Jadi kalau ada apa-apa, 100 miliar Bapak Ibu itu hanya balik berapa? 2 miliar saja. Gitu. Tapi satu lagi jangan lupa loh, Bapak Ibu taruh 100 miliar di bank A misalnya, bunganya Bapak Ibu dikasih bunga Special rate 6% katanya. Yang dijamin oleh LPS nggak 6%. Berapa coba? 6% dikurangi 3,75, jadi 2,25 itu tidak jamin. Gitu. Jadi hanya cukup untuk membuat kita sedikit lebih tenang, walaupun risiko itu di mana aja pasti ada ya.
Sedangkan Bapak Ibu ya, untuk produk yang lain belum ada loh penjaminannya. Even sekarang ya rame-rame asuransi banyak yang trouble ya, itu nasabah sedang minta kepada, kalau nggak salah minta pada DPR ya untuk dibuatkan ya undang-undang untuk menjamin hak nasabah itu kalau something terjadi gitu. Karena ya bagaimanapun juga ya, dalam industri keuangan itu uang masyarakat itu luar biasa besar. Bagaimana perhatian pemerintah nanti kalau terjadi mismanagement ya? Nah itu juga yang perlu diperhatikan. Jadi sampai saat ini baru yang dijamin itu dari produk tabungan dan deposito aja. Berikutnya akan ada tapi pelan-pelan. Oke. Nah ini satu hal yang cukup menarik bagi kita adalah poin berikutnya. Cara mengenali investasi bodoh. Nah ini kita bisa lebih untuk saling tukar pikiran, saling tukar pengalaman. Terlebih dahulu saya tanya, apakah Bapak Ibu pernah dirugikan? Bukan potensi dirugikan, pernah nggak Bapak Ibu dirugikan oleh yang namanya investasi bodoh? Silakan. Ada yang pernah mengalami? Silahkan berbagi kisah dulu. Ada Bapak Ibu? Atau semuanya masih belum terjerumus? Belum, tapi akan. Belum, tapi akan. Oke. Pak, saya pernah tuh Pak. Gimana Bu? Saya pernah naruh reksadana ya. Ya. Itu saya taruh sekitar 10 juta, udah lama banget sih Pak. Terus begitu ada kondisi, saya kan subprime mortgage apa gitu ya tahun 2008 gitu ya. Terus akhirnya pas saya mau ambil gitu uang itu ternyata Boleh diulangi Bu? Karena ya, yang semua ya. Waktu itu saya pernah taruh reksadana gitu ya. Saya pikir reksadana adalah satu instrumen yang cukup aman. Tapi ternyata setelah saya taruh waktu itu mungkin sekitar 2005 gitu ya, 10 jutaan gitu, habis bonusan pula. Saya pikir ini sayang juga nih mau investasi gitu kan. Nah, setelah itu ada kejadian di tahun berikutnya gitu. Kayaknya sepertinya subprime mortgage di mana kondisi keuangan makro dan global itu turun gitu. Pas saya butuh uangnya, saya ke tempatnya tersebut saya cairkan, dapatnya cuma 7 juta, jadi rugi. Rugi 30%. Iya Pak, itu sih saya mengalami kejadian seperti itu. Semoga yang lain nggak pernah kena ya, amin-amin. Terima kasih Ibu sharingnya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau skema Ponzi itu termasuk investasi bodoh, skema Ponzi. Karena yang dibayarkan bunganya itu bukan dari tempat lain, tapi diambil dari uang kita sendiri. Itu namanya investasi bodoh. Ya sebenarnya kalau menurut saya Pak ya, yang terkait langsung dengan investasi bodong adalah mengenai kayak adanya izin, adanya underlying transaksi dan sebagainya. Tapi kalau skema-skemanya macam-macam Pak, termasuk skema Ponzi. Gitu. Itu adalah salah satu cara saja untuk menghimpun dana, kemudian dia mengembalikan dana kepada yang pertama kali invest, sedangkan nanti yang belakangan invest itu bisa akan tidak mendapat apa-apa karena di samping sudah melunasi atau memberikan return daripada yang pertama kali invest, si orang yang mengotaki itu dia bisa ambil duit, dia kabur, selesai. Itu. Ya. Baik, saya akan sharing ya kepada Bapak Ibu mengenai investasi bodong. Ini pengalaman pribadi, ini kenyataan. Saya sendiri pernah mengalami. Kejadiannya kapan? Kejadiannya adalah waktu saya masih awal mula bekerja, belum tahu apa-apa, masih culun. Ya, tahunya cuma dapat duit buat jajan, buat nonton film ya, atau ada temen nih ngajakin 1 MLM
Waktu itu kantornya itu di Jatinegara, tapi saya mengikuti MLM itu di daerah Sabang. Membeli produk seperti untuk sampo, sabun gitu ya, diminta untuk beli, ada paket-paketnya nih. Saya ikut aja dengan teman saya. Kalau nggak salah paketnya antara 1 atau 2 juta waktu itu. Tapi Pak Bu, gaji saya waktu itu juga berkisar antara 1 atau 2 juta. Jadi kebayang ya, seakan-akan saya uang gaji saya itu semuanya di situ. Nah, ternyata dari skema yang disampaikan, dari return yang diiming-imingkan itu nggak jadi kenyataan. Ya. Jadi antara 2 atau 3 bulan itu semua nggak jalan. Teman saya sekantor yang ngajak saya juga dia nggak jalan. Akhirnya rugi ya Bapak Ibu. 1 rupiah pun nggak kembali. Yang saya dapat adalah sebotol sampo, sebotol sabun yang harganya mungkin sebelum tahun 2000 itu berapa sih? Sedangkan saya satu bulan gaji saya masuk ke situ. Dan itu lenyap ya, MLM. Tolong diperhatikan seperti itu. Oke, berikutnya kali kedua saya terjebak, tertipu dengan yang namanya, mungkin Bapak Ibu ada yang sempat minum, namanya investasi peternakan bebek. Nah, Di mana itu? ini pengalaman lucu ya, sehingga Di sini banyak bebek. kok bebek gitu ya? Ada apa nih dengan bebek gitu ya? Nah, ternyata itu dulu gencar ya Bapak Ibu. Mereka banyak promo tuh di mall-mall loh Bapak Ibu. Saya tuh saking tertariknya dengan presentasi mereka, saya datang ke mall Blok M Mall itu, terus saya ikut presentasinya dan saya invest. Itu kejadian setelah MLM tadi. Berapa investasi saya? 3,5 juta waktu itu. Berapa gaji saya? Ya sekitar segitu juga. 1 bulan gaji saya juga. Ya. Kenapa saya tertarik? Katanya nih, siapa yang invest itu makin banyak invest, makin banyak bebeknya, makin banyak telurnya. Nanti telurnya dijual dapat duit, nanti bebeknya diafkir dapat duit. Nah, dari itu akan ada pembagian keuntungan. Tapi itulah Bapak Ibu, karena keterbatasan informasi, kurangnya literasi, membuat orang itu terjebak. Coba bayangin, lokasinya di mana Bapak Ibu? Peternakan bebek itu Nggak ada. di Pasuruan, Probolinggo, Jawa Timur. Siapa yang mengawasi? Masa iya saya datang sana tiap bulan naik bis, naik pesawat gitu, tekor dong. Tapi itulah Bapak Ibu, kalau kita invest, ya kita juga harus awasin itu setiap saat. Nggak bisa kita tutup mata terus serahkan kepada orang lain yang tidak kita kenal. Itu buat saya merupakan kebodohan. Terus terang saya ngaku kebodohan saya. Investasi kok tempatnya jauh, yang kita nggak tahu benar apa enggak di lapangan, kita nggak tahu. Berapa bebeknya di lapangan kita nggak tahu. Berapa telurnya. Terus kalau kita datang ke lapangan, bebek kita yang mana kita nggak tahu kan? Ribuan bebek. Misalnya kalau ada, emangnya bebek saya kan? Itulah kebodohan kedua yang telah saya alami ya. Nah, cerita ini untuk inilah, sekedar untuk mengingatkan, untuk memberi warning kepada Bapak Ibu lebih hati-hati. Nah, Bapak Ibu, itu orang kalau deketin kita agresif ya. Iming-imingnya, kita diminta nomor telepon, ditelepon, itu ciri-cirinya. Kalau investasi itu belum tentu bodong sih, tapi salah satu ciri-cirinya dia agresif supaya dapat gitu. Ya, kemudian
keuntungannya yang dijanjikan nggak wajar. Kita pakai benchmark, kita pakai patokan bunga deposit aja lah. Bunga depositnya berapa? 3, 4, 5%, gitu kan? Nah ini kan keuntungannya, wah nanti Bapak akan dapat keuntungan 10% per bulan. Kalau setahun berapa? 120%, apa iya itu wajar? Bunga deposito aja 3, 4, 5% per tahun. Jadi keuntungannya dia bilang 10% per bulan, itu wajar. Ketidakwajaran inilah yang kita perlu waspadai. Mana ada sih bisnis, ya? Even zaman sekarang loh, mana ada sih bisnis bisa kasih return kita 120% misalnya setahun. Jadi untungnya berapa ratus persen, berapa ribu persen? Bisnis apa itu? Ya. Narkoba mungkin iya. Ya, tapi kalau itu kan kita kan maunya yang legal-legal saja. Nah kemudian soal legalitas, legalitasnya nggak jelas. Kita harus cermat ya. Bahwa kita harus perlu nanyain izinnya mana. Saya minta tahu izinnya. Mungkin kalau diperlukan 3 izin untuk beroperasi, mereka mungkin hanya punya 1 atau 2. Berarti kan nggak sah dong, kan belum 3 izin. Misalnya seperti itu, terus itu. Nah, ini akan menarik minat calon orang-orang yang menjadi dalam tanda korban adalah dengan cara memamerkan, ya. Apalagi sekarang di media sosial dipamerkanlah kekayaan mereka. Naik pesawat seakan-akan pesawat pribadi, ya, rumah, gedung dengan pilar-pilarnya yang sekian biji gitu, ya. Kemudian perhiasannya dipakai kayak toko emas berjalan misalnya, dengan mobil-mobil mewah dan sebagainya. Itu untuk apa? Untuk menimbulkan image bahwa mereka itu sukses berinvestasi di situ. Mereka berhasil. Ya. Padahal itu semua ternyata belakangan kita tahu ya. Kayak misalnya kasus apa yang paling Indra Kents, Doni Salmanan, ya kan? Ya seperti itu, wah pakai mobil, pakai murah nih mobil gitu. Malam-malam dia pesan mobil, besok pagi dah ada. Ya nggak mungkin lah kayak gitu. Tapi banyak di antara masyarakat kita yang masih bisa ditipu ya untuk kasus seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Boleh sebelumnya mundur sedikit. Satu lagi. Ya. Nah, saya juga akan sharing Bapak Ibu dari berbagai jenis investasi instrumen keuangan ini, dari atas ke bawah hampir semuanya saya pernah lakukan. Dari saham, obligasi negara ya, kemudian reksadana, peer-to-peer lending, lending online, dana pensiun, falas, itu semua saya pernah masukin. Kecuali kripto, karena kripto saya pikir risikonya sangat-sangat tinggi sehingga saya tidak masuk atau mencoba saja. Dan di antara itu semua hanya obligasi negara yang sekarang saya nggak pegang. Saham saya masih pegang, cuman jangan lupa ya, saya terus terang aja, saham itu buat saya square aja, nggak menang nggak kalah. Kemudian untuk reksadana ya, untuk falas itu dulu saya ceritakan manfaatnya aja ya. Dulu saya pernah ambil KPR ya untuk rumah. Itu saya caranya gitu, invest reksadana, kemudian sekian lama sebagian itu saya cairkan untuk DP rumah itu. Enggak cuma dari reksadana, artinya sebagian dari reksadana, sebagian saya cairin saham, sebagian saya punya falas, saya cairin itu dari berbagai itu buat DP saya, membantu sih kalau kita mengelolanya dengan cukup baik ya. Itu ya Pak, yang maksudnya FD1 basket ya? Iya betul. Jadi itu jadi banyak basket ya, jadi banyak keranjang yang kita taruh di berbagai tempat.
Tapi saya juga mau testimoni nih ke Bapak Ibu. Seperti yang Ibu alami juga, saya pernah rugi loh reksadana. Saya sebut aja lah, saya nggak suka sebut reksadana namanya Narada. Salah satu reksadana the best untuk tahun 2000 berapa ya? 16 atau 18. Saya masuk ke situ. Apa yang terjadi? Mismanagement. Kalau ibu ruginya 30%, saya mungkin 50%. Saya kejurin orang, saya mau cairin ini, karena saya tahu dari berita. Wah, ada trouble nih, nggak bisa cair. Saya telepon, dapat duitnya. Tapi 50% aja. Jadi reksadana yang even pernah menjadi the best pun, kalau terjadi salah kelola, akhirnya kita juga yang rugi. Ujung-ujungnya kita. Dan jangan lupa nggak ada yang menjamin. Rugi saya 50%. Kalau saya bicara ruginya ya, tapi beberapa saya sudah tadi saya punya KPR rumah yang tertolong juga. DP-nya itu dengan kan katanya hampir semuanya udah dikerjakan. Nah sekarang kerjanya yang mana? Kenapa? Kalau yang sekarang kerjanya yang mana? Oh, saya masih ada Pak. Masih ada? Saham masih ada. Cuman saya bilang saham itu saya ya nggak untung nggak rugi lah. Ya gitu-gitu aja. Terus apa namanya? Reksadana saya masih ada Pak. Reksadana sama. Cuman reksadana yang tingkat apa namanya? Risikonya. Oh itu ada beberapa klasifikasi ya? Ada. Reksadana kan ada, ini saya sebutin aja. Reksadana saham, pendapatan tetap, pasar uang. Yang Salah beresiko satunya tinggi, yang beresiko tinggi. yang saham Saham yang paling tinggi. karena fluktuasinya tinggi saham. Yang lebih ini adalah reksadana pasar uang tadi yang kayak deposit tadi. Jadi kalau investasi reksadana mesti tanya sama manajer investasi dong. Dia orang kerjanya yang mana? Iya, cuma kan kembali lagi nanti saya ada penjelasan harus kembali ke profil risiko kita. Ya. Saya masih ada itu nggak pernah main trading kita, online, saya masih. nggak pernah main. Kemudian dana pensiun ya untuk nanti saya pensiun lah ya. Ada falas kecuali kripto saya dulu pernah mau masuk kripto, saya dibujuk-bujukin 5 juta dulu saya nggak berani. Kripto itu belum regulated di Indonesia, walaupun di Ekuador gitu tidak bisa dia transaksi pakai kripto, bahkan di Cina aja itu di negara yang salah satu super power ekonomi dunia itu Nggak boleh kan mereka. Dilarang. mana? Kripto itu berbentuk uang atau ada selebaran surat bahasa? Kripto itu Pak, kita nggak pegang fisiknya Pak. Jadi itu transaksinya ditradingkan 7 kali 24 jam kayak saham dia. Cuma kalau saham kan 5 hari seminggu. Kalau ini 7 kali 24 jam setiap hari, setiap saat, dan itu dilakukan tinggal di handphone Bapak aja. Bapak masuk ke situ, Bapak beli unitnya, nanti Bapak lihat tuh pergerakannya. Jadi kita nggak punya underlying apa Pak. Kripto itu sempat mau diatur oleh Bapepti yang pengelola apa namanya perdagangan komoditi, tapi kayaknya masih belum bisa. Bahkan yang lebih menariknya lagi ya, individu bisa keluar kripto sendiri tuh kayak Anan, iya. ya kan? Kayak siapa lagi tuh? Ada beberapa selebriti kita yang keluarin gitu. Anan terus menantunya itu ya. Iya. Siapa tuh? Nggak tahu, pokoknya Atta pribadi boleh lah di Halilintar Indonesia. gitu ya. Karena hukumnya nggak jelas. Itu masih kayak gitu tujuannya apa sih? Kan nggak jelas itu. Izinnya kayak apa kita nggak tahu. Kantornya di mana aja nggak tahu. Kantornya nggak jelas. Yang paling penting underlyingnya nggak ada. Itu sih. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang pengen lebih tahu tentang jenis-jenis itu. Yang itu Pak, yang sirkuit itu
yang peer-to-peer lending Ya. itu gimana? Oke, Bapak Ibu, peer-to-peer lending itu salah satunya yang paling depan untuk investing. Saya pernah ikutan, tapi sekarang saya enggak. Apa itu peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending itu kayak kita itu menjadi investor gitu. Jadi gini ceritanya ya. Ini ada suatu proyek. Proyek itu butuh dana, misalnya 1 miliar. Nah, pendanaan itu dia percayakan fundingnya kepada investor. Nah, kemudian investor dia akan tawarkan itu kepada masyarakat, crowdfunding lah istilahnya. Jadi saya invest ke situ, saya lihat proyeknya, oh menarik, returnnya berapa? Misalnya returnnya 12% per tahun. Jangka waktunya berapa? Oh 3 bulan. Oke, tertarik nih saya. Karena kalau saya taruh deposito sejumlah tertentu dalam jangka waktu 3 bulan, saya nggak akan dapat 12%. Tapi kalau lewat investing, peer-to-peer lending, saya bisa dapetin itu. Di situ akan disebutin tingkatnya, bahwa proyek ini risikonya kecil, proyek ini risikonya sedang, proyek ini risikonya tinggi, tinggal pilih gitu. Nah kita taruhlah uang situ, dia butuh 1 miliar, kita taruh uang 100 juta. Nanti ada orang lain taruh uang 50 juta, orang lain lagi 100 juta, sampai akhirnya terkumpul lah 1 miliar itu. Nah kemudian proyek berjalan kan, kita tinggal nunggu aja 3 bulan lagi kita terima itu pokok kita plus returnnya. Fix berarti ya? Berapa? Fix kalau 12%. Iya, 12%. betul. Jadi kalau peer-to-peer dulu kayak kita tuh jadi investor gitu ya, tapi nggak sendirian. Ada orang lain yang kita nggak kenal nih, dia ikutan. Gitu. Risikonya apa Pak? Nah, saya pernah itu. Pernah risiko terjadi adalah penundaan pembayaran apa yang kita investasikan. Pernah kejadian saya. Yang dibilang 3 bulan bunga plus modal itu kembali, di situ 3 bulan itu nggak kembali. Waktu itu sempat molor gue. Kalau nggak salah saya sempat molor itu 2 atau 3 bulan. Lumayan lama, saya pikir, waduh, kok jadi kayak gini, gitu. Jadi, tapi biasanya semacam investor itu dia transparan, dia kasih tahu perusahaan A, dia risikonya misalnya tinggi, dia sudah pernah pinjam lewat kami misalnya 10 kali, 9 kali dia telat, sekali aja dia on time. Nah kita kan kalau tahu seperti itu kan kita mikir dong, mau nggak ya biayanya kayak gini? Dia 9 kali telat dari 10 kali pinjamannya, tapi bunganya tinggi. Tergantung kita mau ambil risiko itu atau enggak. Gitu. Kalau kita nggak ambil risiko itu ya kita cari ya dia klasifikasinya risiko rendah, bunganya tapi juga rendah, tapi dia selalu on time. Sudah 100 kali minjem nih lewat industri, 100 kalinya tepat waktu. Kita lebih tenang, bisa menjelaskan. Pernah pun saya kejadian, tapi balik sih. Nah, dia bayar kita bunga itu dari mana Pak? Dia tentu dia dari hasil usahanya ya. Dia juga akan ditagih terus sama investor kan. Anda telat, tolong dibayarkan. Ya, cara dia, apakah dia collection dia percepat, apakah dia jual persediaan dia, itu urusan dia. Yang tagih itu 9 kali telat itu bukan berarti dia nggak bayar kok. Iya. Hanya mundur aja kok. Hanya mundur aja. Berarti masih aman kok. Sebenarnya masih aman, cuma less aman. Ada lagi mungkin dari ya gimana Pak? Nyampe. Terima kasih Bapak Ibu atas penjelasannya mengenai investasi. Ini juga artinya memudahkan kami untuk investasi dengan baik dan benar. Dengan penjelasan Bapak Bang untuk tugaskan
memotivasi kami. Saya ini seorang pensiunan, Mbak ya, pensiunan. Setelah pensiun, saya itu off power syndrome. Jadi artinya bisa bekerja. Sekarang hanya di rumah nonton TV, makan, tidur, badan jadi gemuk, jadi pikiran jadi pusing gitu di rumah. Akhirnya saya berpikir dengan motivasi tersebut saya ingin melakukan investasi. Investasi itu kan tentunya juga perlu modal. Walaupun saya pensiun, saya bisa kumpul modal sedikit. Nah, saya akan tanyakan sekarang, setelah mendengar pemaparan ini, saya mau taruh investasi saat ini. Di mana investasi yang terbaik saat ini dan kami bisa mendapatkan lebih uang lagi untuk kami. Tapi yang jelas jangan kami dibawa ke investasi bebek tadi, Pak ya. Mohon penjelasan. Saya jadi bodohnya saya dulu. Oke Pak, terima kasih. Kita akan menuju ke situ Pak ya setelah ini. Baik, boleh kita next lagi. Next ya. Oh. Betul. Itu betul sekali. Jadi investri itu setahu saya yang pegang jaminannya. Kita memang nggak pegang jaminannya. Biasanya investri dia pegang persediaannya, dia pegang tagihannya, gitu ya. Kalau yang crowdfunding kayak kita orang itu nggak pegang. Jadi ya, tapi investri kan pegang. Kalau ada apa-apa ya bisa dicairin jaminannya. Kan? Tapi so far sih dari tingkat kegagalannya kan dia juga tampilkan, investri tampilkan tingkat kegagalannya itu mungkin masih sekitar 1%-an, masih relatif kecil. Tapi saya udah sekian lama nggak masuk ke situ lagi sih. Ada lagi? Cukup? Oke. Nah ini Pak, kita akan masuk ke sesi yang Bapak tadi tanyakan. Hal-hal yang perlu disiapkan sebelum melakukan investasi. Ya. Investasi itu kita harus mulai dari mana sih? Dari dananya dulu ya, kita punya ya, benar nggak Bapak Ibu? Nggak ada dana kita mau melangkah kemana? Dana duluan. Yang dimana kita punya purpose, kita punya tujuan, akan kita apakan dana itu. Nah, tapi selain dana, harus ada siapa mental kita nih. Mental untuk apa? Mental untuk satu, mental untuk cuan. Yang kedua, mental untuk boncos. Nah sekarang saya tanya sama Bapak Ibu yang akan melakukan investasi tentunya, apakah selain modal, apakah Bapak Ibu sudah mempersiapkan mental? Coba boleh sharing. Kalau bukan pedagang mentalnya memble Pak. Kalau apa? Kalau bukan pedagang mentalnya memble. Kalau pedagang udah biasa nggak dibayar orang, uang kapan-kapan bisa hilang. Oke. Jadi Pak Paul bilang kalau mentalnya bukan pedagang itu kebanyakan main blade, kebanyakan nggak siap. Karena kalau pedagang biasanya udah jatuh bangun lah pernah ngalamin, udah teruji. Nah, di mana Bapak Ibu yang bukan pedagang? Udah siap belum mental, secara mental? Mentalnya tergantung duitnya lah. Tergantung dananya. Ya, kalau ada masih ada lagi, mental. Gitu. Saya keberatan tuh ya. Karena walaupun kita punya dana cadangan ya, tetapi apa yang sudah hilang, apalagi terhadap pensiunannya, itu benar-benar hilang ya, dan shock benar ya buat kita yang pensiun ya. Jadi walaupun tergantung dari kita uangnya banyak, tetap aja kalau uang kita hilang,
karena belum merasain sih ya, jadi nggak bisa tahu ya bagaimana gitu ya. Masih ada sumbernya. No. Biarpun ada sumbernya, mungkin menolong ya kalau kita masih kerja. Belum pernah terjadi. Ya, kalau ada sumber, kalau kita masih kerja, kita masih agak sedikit tenang ya. Tetapi kehilangan uang yang besar itu ya, kalau jumlahnya kecil nggak masalah ya. Tapi kalau uangnya cukup besar, karena Sempat saya jatuh sudah mental ngalamin gitu ya, ya. iya tetap Sempat aja jatuh gitu loh. mental, betul. Mentalnya kita jadi rusak gitu, trauma banget gitu loh. Ya, itu jadi ada beberapa pendapat ya Bapak Ibu ya. Ada yang tergantung duitnya, nanti kalau sekali jatuh nanti ada lagi duitnya, ya nggak apa-apa lah. Tapi ada yang bilang karena kerugiannya udah cukup banyak, walaupun akan ada lagi, ya, sempat shock, sempat jatuh. Memang Bapak Ibu, itu harus kita perhitungkan benar-benar. Ya. Saya sendiri yang dari cerita-cerita tadi itu sempat merasakan bagaimana yang namanya itu mental itu jatuh. Ya. Rasanya kalau gitu saya nggak akan invest lagi deh. Saya udahlah gini aja. Tapi kita harus mikir kalau gini-gini aja kita nggak akan mencapai tujuan finansial kita, benar kan Bapak Ibu? Gitu loh. Makanya kita harus perkuat tuh mental kita dengan cara ya itu tadi, dengan cara kecermatan, dengan perhitungan yang matang, dengan pilihan yang tepat, dengan menyesuaikan profil risiko kita. Itu mental penjudi Pak yang buat begitu. Mental penjudi. Kalau bukan mental penjudi nggak bisa kayak Bapak begitu. Iya, ada juga nih istilahnya mental penjudi. Ya itu memang luar biasa ya kalau mental penjudi ya. Oke, next. Nah, kalau kita sudah menyiapkan dana kita cukup, kita juga mental kita bukan mental yang tadi disebut mental memble ya, artinya cukuplah kita punya mental dan persiapan untuk invest. Itu kita invest dengan benar, invest dengan tepat, enak kita tidur. Pengalaman saya bilang bahwa sempat kecemasan itu membuat saya agak susah tidur ya, karena beberapa kejadian yang merasa alam. Itu terus terang aja ya. Bayangin Bapak Ibu ya, mungkin sekarang nilai 1-2 juta itu nggak seberapa, tapi zaman waktu saya muda dulu itu 1 kali gaji saya gitu. Apalagi sekarang nih ya, dengan apa yang saya miliki, apabila saya seluruhnya saya investkan sesuatu yang kurang perhitungan, itu kan 1 bulan nggak makan jadinya. Itu yang perlu. Jadi kita perlu bisa tidur dengan tenang, ya kan? Lalu habis itu kita siap ya, dengan bayangan kita. Kalau kita untung, wah kita sukacita. Tapi kalau kita rugi, kita pun harus bisa terima kenyataan itu. Gitu. Jadi kerugiannya harus terukur Bapak Ibu. Terukur kan relatif masing-masing dari kita. Tapi paling tidak sesuaikan aja. Ya kalau rugi, ya rugi seperti itu. Tapi tidak rugi yang bisa menjatuhkan kondisi keuangan kita. Gitu ya. Lalu berikutnya kita juga berinvestasi ada jangka waktunya, karena kita punya tujuan. Misalnya kita ingin menyekolahkan anak kita, rata-rata berapa tahun sih kuliah? 3 tahun, 4 tahun. Ya kita akan menginvestasikan atau menyisihkan dana kita, masukkan ke reksadana misalnya, atau ke asuransi pendidikan dengan jangka waktu di mana nantinya akan dipakai pada waktu anak kita masuk kuliah, pada waktu dia kuliah sampai dia selesai, sampai dia bekerja, dia menghasilkan sendiri. Jadi investasi itu ada jumlahnya, ada amount-nya, dan ada jangka waktunya. Karena kita punya tujuan di dalam investasi. Ya. Oke, berikutnya. Nah, kita akan memilih produk
keuangan ya. Pemilik produk keuangan itu nanti akan kita lihat next mungkin Ibu. Nah, kalau kita berinvestasi itu apa sih? Kan kita punya goals, punya tujuan ke depan, punya jangka waktu ke depan. Kita harus lihat dalam berinvestasi nggak bisa iseng-iseng ya Bapak Ibu. Harus ada komitmen. Kalau iseng-iseng mungkin judi ya Pak ya. Judi. Itu iseng gitu ya. Tapi kalau investasi itu is a serious matter. Kita harus sungguh-sungguh komit karena ada tujuan. Ya. Jangan lupa itu saya yakin Bapak pasti sudah siapkan cukup uangnya. Terus diversifikasi seperti yang saya bilang, beberapa jenis produk tadi tinggal pilih sesuai dengan profil risiko Bapak Ibu masing-masing. Ada tujuan, pelajari risikonya, kemudian jangan lupa legalitasnya ya. Kalau memang itu ingin high return, ada high risk, tapi cobalah kita pelajari itu. Bukan berarti kita maunya high return tapi low risk ya. High return biasanya high risk, tapi kita akan harus kita pelajari risikonya itu manageable buat kita. Next. Ya ini sama ya, bahwa terutama Bapak Ibu ya, lihatlah apakah instrumen dan produk di mana Bapak Ibu berinvestasi itu terdaftar nggak di OJK atau Bapepti ya, kalau yang terkait dengan komunitas. Kalau itu tidak terdaftar, saya pikir Bapak Ibu membahayakan investasi Bapak Ibu sendiri, ya, karena itu bisa disebut investasi yang ilegal, ya. Sekarang kita lihatlah, beberapa hari yang lalu saya perhatikan di TV ya, bagaimana yang namanya ilegal pinjaman online itu sudah mencapai 117 triliun, bukan miliar ya Bapak Ibu, 117 triliun rupiah. Itu baru pinjaman online ya, yang ilegal. Belum yang selain pinjaman online. Itu akan berapa? 100 triliun lagi itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu kalau ragu-ragu? OJK itu dia punya call center, kayak misalnya BCA lah. BCA ada call center. Kita pengen tahu apa-apa, tinggal call center aja. BCA, halo BCA, 1500 888 gitu ya. OJK juga punya. Nanti Bapak Ibu bisa cari tahu call center atau Bapepti. Kalau misalnya Bapak Ibu mau trading falas, mau trading emas misalnya, kok Bapepti bener nggak ini perusahaan ini resmi terdaftar? Kalau enggak, tinggalkan Bapak Ibu. Sekarang ya, kalau Bapak Ibu buka, Bapak Ibu punya HP, YouTube Bapak buka, banyak itu iklannya itu. FBS, foto trading dan sebagainya, itu semua nggak ada di Bapepti, setahu saya. Hati-hati. Kenapa itu timbul lagi ya? Kita udah tertibkan ya, Kominfo udah tutup websitenya, timbul lagi. OJK udah nyatakan itu terlarang, timbul lagi. Karena apa? Karena mereka, maaf ya, para penipu-penipu itu melihat bahwa masyarakat kita itu literasi keuangan itu masih rendah, sehingga masih gampang untuk ditipu, gitu. Itu yang mereka manfaatkan. Makanya kalau kita kenapa patah satu tumbuh 1000, biar kayak gitu. Kesempatan ada, kesempatan mereka untuk menipu ada, potensi untuk yang ditipu itu besar. Pemerintah baru bisa menutup, membatasi, tetapi untuk yang kayak dihukum dan sebagainya masih bisa dihitung dengan jari ya. Ya kayak kemarin termasuk yang tadi tuh ya, Indra Kents, Doni Salaman, terus siapa namanya, koperasi simpan pinjam di Sudiana, ya itu hanya beberapa. Tapi yang tidak tersentuh atau belum tersentuh itu masih banyak, luar biasa. Dan mereka masih cari mangsa. Sebenarnya bukan literasi, Pak, ketamakannya yang Ketamakan juga Pak orang. Makanya, jadi kalau kita bicara investasi lama, jangan greedy.
kenapa saya itu investasi saham antara rugi dan untungnya itu masih square, karena saya masih ada unsur greedy-nya itu ya. Nah itu juga yang perlu kita cermati atas diri kita sendiri. Oke, berikutnya. Oh ya. Kenapa investor itu bisa bertumbuh? Tadi kan Bapak bilang mereka bertumbuh banyak, berkembang banyak. Karena kita kan masih banyak dibodohi ini. Tapi OJK kan punya fungsi sebagai stabilisator daripada pemerintah yang mengatur ini. Kenapa mereka nggak bisa beredar supaya jangan masyarakat? Jadi gini Pak, OJK itu setahu saya dia itu fungsinya pengawasan, fungsinya regulator Pak. Jadi dia yang membuat peraturan, dia yang mengawasi atas dilakukannya atau dijalankannya aturan-aturan yang dibuat Pak. Tapi dia bukan kayak polisi, dia nggak bisa melakukan sidang ke tempat operasional, menangkap orang-orangnya nggak bisa. Itu udah ranahnya para penegak hukum. Gitu. Nah seperti itulah Pak yang dimanfaatkan sama para penipu-penipu tadi. Karena dia tahu OJK itu ya hanya bikin aturan, Namanya aja. bikin pengawasan, yang urusan yang nangkep itu urusan yang lain gitu. Makanya mereka lebih tahu. Saya misalnya OJK tahu bahwa ini penipuan, ini penipuan. Jadi supaya jangan masyarakat terkena, mereka kan bisa laporkan kepada pihak keamanan. Si Anu tuh bukan investor, jadi investor bodong atau gimana. Jadi itu Supaya kan yang keamanan jalan. yang berhak melaporkan itu yang korbannya. Yang korban, Kalau OJK Pak. nggak seperti itu. Iya. juga. Gitu. Kalau korbannya pun nggak lapor nggak akan diapa-apain. Gitu. Jadi memang ada ranah-ranah tersendiri itu Pak. Pak, kalau misalnya itu kan 117 triliun ya Pak, halal gitu ya. Semuanya kolaps, apakah negara kolaps? Semuanya kolaps apa negara kolaps? Maksudnya bukan negara, maksudnya apakah sistem keuangan di Indonesia itu akan terdampak? Kayak dulu kan pas Bismon itu kan banyak bank likuidasi kan terdampak gitu. Ini kan Oke. sudah besar juga gitu. Iya. Jadi Bapak Ibu, perbankan itu mempunyai risiko namanya risiko sistemik. Ya. Biasanya bank itu saling terkait karena apa? Dalam praktek sehari-hari sebenarnya bank itu saling pinjam loh. BCA sebagai bank yang top di Indonesia sehari-hari dia juga pinjam duit ke Bank Mandiri, Bank BNI, sama BNI pinjam ke BCA, BNI pinjam ke Danamon, dan sebagainya saling terkait. Pinjaman overnight Pak. Kenapa? Pinjaman overnight. Ya pinjaman antar bank ya. Overnight yang Iya. malam. Iya. Nah, kalau terjadi sesuatu terhadap salah satu bank itu akan menyeret bank lain. Makanya itu di mana sistem keuangan kita sempat hampir rubuh pada waktu krisis moneter dulu. Tetapi kalau pinjaman online ini dia tidak terkait langsung dengan institusi perbankan. Itu kan Jadi uang dia pribadi kan? antara si pemodal yang Iya, pinjaman pribadi, online dengan uang pribadi. si nasabah-nasabahnya ini. Iya, betul. Hanya itu. Nah itu angkanya dikumpulin nih. Pinjol ilegal A itu berapa, pinjol ilegal B berapa, semua dikumpulin sama Menteri Keuangan dibilang bahwa sampai tahun ini kerugian oleh pinjaman online ilegal itu 117 triliun. Jadi tidak terkait dengan risiko sistemik. Gitu ya. Boleh dilanjut atau gimana? Oke, next ya Bu. Nah, kita akan masuk ke ini yang terakhir ya. Pilihan jenis investasi yang sesuai usia. Ya, dalam hal ini saya kasih gambaran seperti ini. Pada waktu kita semua masih muda, pada waktu saya masih muda, saya akan berpikir loh, bahwa saya akan masih berusaha, saya masih berbisnis, saya masih bekerja sekian puluh tahun lagi. Kalau saya invest, saya maunya atau saya berani berinvestasi yang punya
risiko yang tinggi karena apa? Karena kalau saya jatuh di situ, saya masih ada waktu kok untuk dapat gaji lagi, dapat uang lagi dari bisnis saya dan sebagainya. Jadi pada umumnya semakin muda usia seseorang itu cenderung untuk sebagai investor yang agresif. Semakin bertambah usianya, apalagi sudah menjelang pensiun, itu cenderung dikatakan profil risikonya lebih konservatif, lebih hati-hati. Nah, antara yang muda dengan yang tua di tengah-tengah ini, yang kalangan mapan ya, mapan secara keuangan gitu ya, secara bisnis, itu dia bisa mengkombinasikan antara yang agresif atau yang konservatif, dia ambil dua-duanya. Next kita lihat. Next. Ya, ini saya bikin 3 penggolongan berdasarkan usianya. Yang ini merupakan pilihan jenis investasi terbaik berdasarkan usia. Pemuda, dewasa yang sudah mapan, orang tua. Tetapi apakah harus seperti itu? Enggak juga. Pemuda, usianya muda, tetapi profil risikonya, dia bisa aja, dia pikir, saya nggak mau nih jadi investor yang agresif, saya mau yang konservatif aja. Bisa, nggak apa-apa, nggak bisa lain. Dia mau agresif, dia mau konservatif, buat pemuda nggak masalah. Bagaimana dengan yang dewasa? Nggak masalah. Dia mau agresif, dia mau konservatif, tetapi ini ya Bapak Ibu ya, untuk yang orang tua menjelang pensiun dan yang sudah pensiun, disarankan jangan mengambil profil risiko yang agresif. Mengingat ya sudah inilah untuk mengganti kerugian apabila itu terjadi itu jangka waktunya yang terlalu panjang lagi. Makanya yang sesuai untuk pemuda itu apa? Yang kedua dengan tabungan, deposito, reksadana, saham gitu ya. Itu dewasa. Selain yang tadi, dia ada juga mulai menyiapkan dana pensiun. Bolehlah peer-to-peer lending, terus mulai saham, emas, atau kalau berani lagi kripto. Kalau yang orang tua itu deposito, obligasi, emas, properti. Kalau dia punya sepanjang karirnya dia mengkoleksi barang-barang tertentu, lama-lama karena bertambahnya waktu jadi barang antik ya lebih bagus lagi. Gitu. Atau Bapak tadi kira-kira bagaimana Pak yang ini? Bapak mau invest? Dengan umur kita ya, tapi barangkali dengan beberapa atau kebanyakan selain itu saya harus taruh di mana itu? Saya harus taruh di mana saya mau invest. Misalnya Bapak selama bekerja sampai sekarang pensiun sudah mengumpulkan cukup uang Pak ya, katakan ya. Terus bagaimana dengan uangnya? Kalau didiamkan saja, uang ini kan lama-lama habis kan? Nanti dipakai buat kebutuhan sehari-hari, ada perlu ini, perlu itu. Ya, lama-lama habis karena tidak ada returnnya kan? Tetapi bagaimana supaya uang yang ada ini kita taruh dalam investasi yang menghasilkan return, di mana returnnya bisa untuk mengcover kebutuhan sehari-hari paling tidak bagi pensiunan kan begitu. Iya, betul. Nah, kita lihat nih, misalnya ya, di obligasi itu seperti apa sih? Obligasi itu adalah surat utang. Yang aman di sini adalah obligasi Republik Indonesia, singkatannya itu ORI. Dalam setahun itu pemerintah Indonesia itu menerbitkan ORI itu mungkin bisa 2-3 kali lah sekarang. Karena apa? Pemerintah butuh dana masyarakat untuk membangun
masyarakat diajak pemerintah untuk memberi hutang kepada pemerintah lewat obligasi Republik Indonesia. Itu ada returnnya, Pak. Returnnya itu kayak apa ya, kita sebut namanya kayak ada bunganya lah gitu ya. Itu biasanya tiap 3 bulan ya kalau nggak salah. Ori tiap bulan, Pak? Tiap bulan ya? Ori tiap bulan. Tiap bulan ya? Oke. Ori tiap bulan. Nah, nanti tergantung berapa nih amount yang Bapak tempatkan di Ori tersebut. Nanti tiap bulan dia returnnya atau bunganya masuk nih ke Iya, otomatis dikirim tiap ya kan? tanggal 10 kalau nggak salah. Iya. Jadi makin banyak penempatannya, makin banyak bunganya, sehingga dari bunga itu kita bisa untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kalau obligasi FR itu aman juga nggak? Sebenarnya pemerintah itu banyak sekali mengeluarkan jenis obligasi, Pak, termasuk yang FR tadi. Oh, ya. oke. Termasuk yang namanya sukuk retail. Sukuk, iya, sukuk. Itu kan produk syariah ya. Saya nggak merasa Yes, yang ya. itu. Sukuk retail. Terus ada lagi obligasi yang non pemerintah, obligasi korporasi ya Pak ya. Ya risikonya kalau obligasi pemerintah itu hampir tidak ada risiko karena pemerintah kita pasti punya uang lah. Ya. Tapi kalau obligasi korporasi itu Bapak lihat dulu peringkatnya seperti apa. Kalau peringkatnya bagus yang atas, ya bolehlah untuk perusahaan-perusahaan kelas atas ya yang ternama. Atau nanti yang kelasnya menengah ada juga gitu. Tinggal pilih aja sesuaikan dengan risikonya gitu. Tapi ya tentu risikonya akan lebih besar daripada apabila Iya, kita risikonya. membeli obligasi negara gitu. Mungkin buat saya sih obligasi itu kalau Bapak tanya ya lebih baik obligasi itu ya dibandingkan deposito mungkin ya karena returnnya. Tapi jangan lupa tujuannya apa, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Ya, baiknya yang aman di obligasi. Kalau obligasi dibandingkan deposito kapan-kapan bunganya Iya, bisa kalau turun. misalnya Betul. Kalau kita kapan obligasi dia mau fix jual, bisa. puluhan tahun. Ya. Obligasi pasti Pak, itu sesuai dengan kondisi market saat ini kan. Kayak deposito tabungan itu pasti dia akan naik turun. Tapi ya nggak seberapa lah naik turun. Ya itu kira-kira gambaran umumnya seperti itu ya Pak. Oke, berikutnya. Oh ya sudah selesai. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Semoga ada manfaatnya, memberikan sedikit pencerahan atau sedikit informasi yang dibutuhkan. Ya, lebih kurang kalau ada kata-kata yang tidak menyenangkan, tidak berkenan, saya mohon maaf Bapak Ibu. Terus nanti saya boleh minta tolong ya Bapak Ibu sebelum berakhirnya sesi nanti di ujung sesi ini saya ada sedikit kuesioner ya, nanti minta tolong untuk diisikan. Oh ya gimana? Ya. Ya, tadi kan dibilang ada apa investasi bodong gitu ya. Ciri-cirinya adalah bunga yang sangat tinggi, yang nggak masuk akal. Apakah berarti setiap bunga yang tinggi tidak masuk akal itu pasti investasi bodong? Kebanyakan itu, kebanyakan. Jadi kalau kita lihat ya deposito itu ada beberapa bank yang bisa kasih sampai 8% sampai sekarang. Saya sebut aja banknya, Bank Biocommerce, Victoria kalau atau nggak salah. bank kecil, Factory. Apakah itu bodong? Enggak juga. Tapi 8% loh tuh. 8% per tahun. Bank-bank lain ya tadi 3, 4, 5%. Berarti ini kan termasuk tinggi loh ya. Tapi kan tidak sampai 100% setahun atau 10% per bulan. Jadi batasan untuk melihat apakah itu bodong atau enggak kita lihat dari apa deposito bank gitu.
Deposito account itu hanya sebagai patokan saja. Iya. Kemudian berapa lama kira-kira kalau misalnya nih kita sudah terpaksa nih pakai masuk ke investasi bodong itu. Nah, berapa lama kira-kira biasanya tuh perusahaan itu runtuh katakanlah? Itu juga tergantung itu. Tergantung seberapa banyak yang sudah jadi korban, yang akan jadi korban dia. Semakin dia bisa rekrut orang, semakin lama waktu keruntuhannya ya. Tapi semakin dia ada makin lama makin susah dia rekrut orang ya makin cepat dia runtuh. Itu yang saya alami dari MLM itu. Nggak lama, 2-3 bulan kemudian stop aja. Ya, Bapak. Jadi kuncinya mencari walau. Untuk yang apa? Untuk yang dia dong Pak. Karena kan dia puterin Pak. Dia dapat duit, dia kasih dulu nih returnnya, pengembaliannya kepada investor-investor yang awal-awal itu Pak. Makin lama, dia seret, dia dapat duitnya kan urutan berikutnya nggak akan membayarkan. Kalau yang modelnya kayak gini ini bukan skema Ponzi loh Pak. Apa skema Ponzi juga? Salah satunya ya. Salah satu kan? Seperti ya. Skema Ponzi itu kan garis besarnya seperti itu. Iya Pak. Kalau misalnya salah satunya juga ada tidak semua orang yang masuk dalam itu akan katakanlah mendapatkan sebuah keuntungan karena katakanlah seperti yang dikatakan tadi yang mendapat keuntungan adalah orang pertama ya orang pertama dan kemudian dia hanya dibayarkan Iya, iya. selebihnya kalau misalnya dia tidak ada Rekrutmen baru ya. tidak ada yang baru kemungkinan besar dia tidak akan mendapat keuntungan. Betul. Dan itu yang terjadi makanya saya bilang Jadi berarti kalau itu berarti istilahnya apa yang dijanjikan bisa tidak terrealisasikan Pak. Karena apa? Selain dia membayar investor yang awal tadi, kan dia memang punya tujuan untuk menggelapkan uang. Jadi porsi yang paling besar masuk kantong dia sendiri gitu. Yang sisanya untuk investor berikutnya sampai dia kering ya sudah tutup dia lagi. Tapi dia dapat. kalau begitu orang-orang yang sudah dalam sebenarnya dalam investasi mereka sebenarnya sudah menjadi korban Boleh dikatakan dan akan menjadi korban. sudah dan akan menjadi korban berikutnya. Ya, seperti itu. Karena memang niatnya udah dari awal seperti itu ya. Dikemas dengan cara seperti itu. Dan siapa yang akan tanggung jawab? Dia tidak akan bisa kan diminta tanggung jawab. Ya, Kalau misalnya dia misalnya di lembaga ini ya, lembaga ini itu nomor satu lembaga itu punya 3 legalitas untuk Iya, tiga. untuk Oh dana. ya, misalnya ada 3 itu ya, dia cuma memiliki 1 atau 2 ya. Misalnya salah satu apakah sebenarnya terdaftar di OJK ya? Apakah ini Multi level kayaknya masuk OJK. menjamin bahwa si Yang udah di OJK juga habis-habis. legal kemudian beresiko tidak beresiko tinggi. Oh enggak Pak, even pun sudah masuk daftar OJK ya, risiko itu tetap ada dan kita nggak tahu seberapa besar risiko itu karena pengaruhnya atau faktor-faktornya kan macam-macam Pak. Bagaimana kemampuan manajemen, ya kita juga nggak tahu kan Pak ya. Terus bagaimana kondisi makro yang mempengaruhi bisnis, kita juga nggak tahu Pak. Berarti OJK tidak jaminan ya? OJK
OJK tidak jaminan Pak, tapi bukan OJK itu sudah pasti ilegal gitu. Iya, betul. Ya Pak Anton, Pak. Saya pernah punya masalah. Saya tanya dong nasabahnya itu kan, saya di asuransi, jadi dia bisnisnya apa gitu kan. Saya kaget, dia langsung bilang, saya pelaku money game. Nah, jadi saya mau nanya tadi kan Bapak bilang kalau, jadi dia bilang gini sih Pak, saya bilang money game itu seperti apa? Dulu saya masih buta, nggak ngerti. Pokoknya gini tuh, saya kumpulin beberapa orang, kita bikinlah satu bisnis ini pokoknya intinya cari nasabah, cari orang. Nah nanti ketika udah terkumpul yang mereka mau nih, tinggal bilang cabut. Nah, kalau Bapak bilang tadi kan selama masih ada orang terus, berarti kan itu akan jalan terus gitu kan. Tapi kalau dia berbeda, kalau dari dia sisinya itu, pokoknya ketika udah tercapai uang yang sudah dia mau nih, misalnya sekian triliun gitu ya, dia kabur udah, bodo amat dengan yang di bawah dia. Nah, sebenarnya tuh di lapangan itu seperti apa sih Mas? Apakah memang ya kayak semacam yang tadi itu ya pokoknya selama ada orang terus, ya perusahaan ini tidak akan runtuh gitu kan? Apa gimana Pak? Iya. Jadi memang ada beberapa pola yang terjadi. Kalau memang niatnya itu benar-benar ekstrim menipu ya, dia begitu mencapai target pengumpulan dana tertentu, dia langsung aja tiba-tiba hilang aja. Orang akan ngomong ini kemarin masih ada kantornya, masih ada aktivitasnya, tahu-tahu besok hari sudah nggak ada. Itu kalau memang niatnya seperti itu ya. Tetapi ada juga orang yang niatnya dibungkus dengan seperti kegiatan operasional yang profesional ya, yang terstruktur, dia punya manajemen, dia punya sales, dia punya kantor dan sebagainya yang representatif gitu. Tapi ujung-ujungnya ya akan dipakai untuk kepentingan dia sendiri. Ya kita yang nggak tahu berapa lama itu akan terjadi. Kalau yang saya alami ya cuma 2-3 bulan yang akan untuk yang benefit tadi saya sudah setahun saya kejar-kejar terus untuk pembayaran berikutnya ya, karena saya cuma dibayar sekali itu cuma 10% dari pokok yang saya investasikan gitu. Jadi yang saya lihat sih seperti itu Pak, beberapa polanya, cara dia menyamarkan, cara dia mengaburkan money game itu, dan tinggal ya keberanian dia menghadapi masalah hukum nanti. Itu sih Pak menurut saya. Pak, bisa nggak saya katakan kalau orang Indonesia itu senang ditipu, makanya penipu itu terus dapat. Orang Indonesia senang ditipu. Ya bangga sekali ditipu. Kayaknya Udah Pak, jangan ladenin Pak ya. Bisa ya? Belum ngomong Kan kita bahasa kan banyak Inggris. sekali potong-potong. Iya, mungkin karena ya itu tadi asli. Ya, Karena keserakahan orang. ya karena keserakahan, karena iya kurang ngerti dan sebagainya. Oh ya, Pak, terima kasih sebelumnya Pak, pemaparannya cukup mendetail juga ya. Saya coba menyimpulkan Pak ya. Ini seseorang yang ingin menginvestasi yang diharapkan apa sih ya? Pertama keuntungan yang lebih besar ya. Patokannya mungkin dari bunga deposito yang tadi Bapak bilang ya. Kita mengharapkan di atas bunga deposito ya. Terus keduanya adalah keamanan. Kita investasi ini aman nggak? Legal nggak? Dari unsur legalitas kita terjamin nggak? Ya mungkin ketiga juga lama pengembalian ya. Makin cepat orang bilang ya makin baik ya. Yang namanya investasi ya kalau terlalu lama, keburu kita meninggal baru kita dapat ya percuma ya. Berikutnya mungkin cara pembayaran yang praktis ya Pak ya. Nggak berbelit-belit ya. Ya terus persyaratannya juga mungkin mudah. Nah di sini yang saya mau tambahkan juga mungkin tadi ada beberapa instrumen yang Bapak sebutkan ya. Misalnya di bank itu kan ada jaminan dari pemerintah ya melalui OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan itu melalui LPS ya Pak ya, kalau Bapak nggak salah tadi Bapak bilang ya, lembaga penjamin simpanan. Nah yang saya tahu juga untuk selain bank ada juga asuransi ya. Asuransi juga itu di bawah OJK ya. OJK akan meminta itu RBC ya,
risk based on capital ya, jadi solvabilitas perusahaan asuransi itu ya. Ya, berapa aset yang bisa menutupi untuk beberapa yang akan dibayar ya. Karena di asuransi juga kan ada unit link segala ya. Itu juga investasi juga saya pikir ya. Nah, yang berikutnya tadi yang Bapak sempat singgung mengenai MLM ya. Mungkin dulu ya orang MLM banyak kena yang negatif-negatif ya. Tapi MLM yang sekarang ya, ini kita juga mesti tahu ya. MLM ini sebenarnya bukan di bawah OJK ya. Jadi kalau orang tanya MLM ini ada izin dari OJK nggak? Ya orang bilang sampai lebaran kuda juga nggak bakalan keluar gitu ya. Dia punya surat dari OJK-nya ya. Karena MLM itu kan di bawah Departemen Perdagangan ya. Nah tapi persyaratan MLM itu sehat, bagaimana ya? Jadi kan mesti ada SIUP, surat izin usaha penjualan langsung ya, SIUPL. Nah SIUPL juga mungkin selain itu juga MLM juga ada asosiasinya ya. Nggak sembarang juga orang masuk asosiasi ya. Itu juga kan ada auditnya juga ya. Ya orang bilang ada APLI ya dan AP2LI ya. Jadi asosiasi penjual langsung Indonesia ya. Nah itu dia melakukan semacam kayak audit juga untuk anggota-anggotanya ya. Kalau dia bermasalah, itu dia akan menginformasikan ya. Terus kenapa-kenapanya segala kayak gitu ya. Bahkan dia bisa mengeluarkan anggotanya ya. Nah itu kalau umpamanya udah ketahuan kayak begitu, ya itu kan bisa membahayakan. Nah itu saya pikir untuk MLM, jadi emang kita nggak semua MLM ya. Kita jadi mungkin berpikiran orang-orang dulu pernah kena di MLM, jadi semua MLM itu jelek. Sebenarnya nggak juga ya menurut saya ya. Nah kayak AP2LI ini ya, dia bahkan memperluas lagi dengan, kalau APLI kan cuma penjualan langsung ya, AP2LI ya asosiasi penjual langsung, perusahaan penjual langsung ya. Ada sedikit perbedaan karena ada pengembangan dari sistem media ya, ada profit sharing. Nah saya pikir di situ juga perlu dilihat juga ya. Yang tadi Bapak bilang salah satunya asetnya bagaimana, terus siapa pemiliknya, terus kedua bagaimana operasional perusahaannya dia ya. Yang namanya MLM ya kita tahu mereka jual produk bagus, keuntungan mereka juga luar biasa ya. Nah mungkin MLM harga modal dia umpamanya 100 ya, dia jual 110 cuma untung 10% nggak mungkin. Nah dia bisa bahkan 10 kali lipat. Nah terus juga ya kalau profit sharing ya, bisa jadi mereka memberikan keuntungan bagi anggotanya ya, karena dia punya pendapatannya itu ya, itu sudah besar ya, dari hasil penjualannya dia. Dari profitnya itu dikembalikan lagi namanya profit sharing ya, ke membernya ya. Nah kedua juga saya pikir dibandingin dengan konvensional itu perdagangan ya. Ini kita kan ngomong di perdagangan Pak ya. Dia punya biaya kan gede. Mesti ada promosi, mesti ada gedung, mesti ada produk, mesti ada maintenance segala ya. Kalau ini mungkin kita beda ya. Dia promosi bisa melalui member. Membernya juga udah dapatnya juga dari ya direct selling ya, langsung mulut ke mulut, kepercayaan ya. Itu yang menyebabkan mungkin beda. Tapi perspektifnya ini saya ingin mengembalikan aja ya, pemikiran kita supaya jangan terlalu negatif gitu ya di MLM ya. Karena kalau kita lihat juga perkembangan sekarang, saya sempat baca berita juga ya, yang konvensional di dalam situasi kayak sekarang pandemi ini ya, banyak yang kolaps. Nah di luar negeri justru sekarang nih MLM ini lagi sedang meningkat ya, karena dia punya penjualan ya, lebih promosi segala apa-apanya lebih irit ya, bahkan dari online segala kayak gitu udah oke ya Pak ya. Nah itu aja sih yang ingin saya tambahkan. Dan mungkin satu lagi Pak yang saya mau pertanyakan ya, sekarang kan juga udah ada bank digital ya. Itu aman nggak Pak untuk bank digital? Terakhir Pak sekali, kan Bapak di Bank BDS, ada nggak perusahaan ini Indonesia yang termasuk tambang batu bara, nikel, yang 1 tahun untungnya 120% atau 150 per tahun? Kan itu omset yang gede banget, apalagi boksit, kelapa sawit. Oke, terima kasih Pak atas masukannya ya. Jadi soal MLM tadi itu yang saya alami memang pada waktu kira-kira itu ya 20
4 tahun yang lalu ya Pak ya. Jadi kondisinya dulu masih cair ya, artinya masih nggak ada pola tertentu yang membuat orang tuh lebih secure untuk menjalaninya. Kayak sekarang misalnya apa ya, nuskin ya, sekarang juga ya, ya nuskin ada. Iya, Ya kan? Itu kan juga bagus ya, tapi kan mereka nggak mereka hanya jual produk Pak. Iya. Mereka nggak mengembangbiakkan uangnya sendiri gitu loh. Beda ya, itu beda sama sekali ya. Beda loh. Iya betul. Ada APLG, ada AP2RI. Iya. Beda banget. Lebih modern ya, ada profit sharing. Iya. Itu yang mungkin ya. Iya. Kalau mungkin dulu kan belum diatur Pak ya, regulasinya belum ada ini, jadi orang punya apa namanya, kesempatan, ada celah di situ, mereka lakukan itu, dan timbullah kerugian-kerugian itu. Kemudian kalau Pak Paul tadi tambang batubara bisa untung 120%, mungkin bisa Pak ya, cuman saya belum pernah ngitung aja. Tapi yang kenyataan yang ada itu memang ada nggak Pak? Saya rasa ada Pak. Contoh Pak ya, contoh itu orang-orang kaya di Indonesia yang dulunya ranking 6, ranking 7 bisa naik di ranking nomor 1. Siapa tuh namanya? Lotak. Siapa tuh yang dulu warga negara Singapura yang sekarang jadi BNI? Itu kan Bayan Resource. Dia perusahaan batu bara di mana dengan apa namanya, krisis energi di Eropa, gas di Eropa dikunci sama Rusia, kan minta batu bara dari Indonesia, kan? Ya harganya langsung meningkat luar biasa. Makanya dia sekarang number 1 secara kekayaan. Saya rasa ada. Oh ya, gimana? Jenis-jenis investasi itu kita coba lihat di atau melalui 2 institusi yang memang sudah diamanatkan oleh pemerintah untuk menjaga ini ya, supaya jangan timbul kerugian di masyarakat. OJK sama Bapepti itu aja. Tinggal cek bagaimana call center bisa. Tapi kalau ditanya apakah ada media yang memberitakan perusahaan ini khusus ya, yang beritakan ini perusahaan ini nggak benar, yang B nggak benar, saya rasa nggak ada. Tapi kalau kita sering baca ya, kayak di detik.com, Kompas, Detik itu ada Detik Finance ya, ada Kompas, terus ada apa namanya, Bisnis Indonesia, itu mereka sering kali kok menampilkan itu apa namanya, artikel-artikel tentang jenis-jenis kegiatan ilegal berikut nama-namanya. Bahkan sampai ratusan nama itu ada, bisa dicari. Itu yang maksudnya dikasih tahu yang kredibilitasnya kurang bagus. Iya kan? Tapi ini mantan ketua asosiasi asuransi yang jadi penipu, gimana nih? Itu jadinya orang nggak oknum. pernah, kan? Itu jadinya oknum ya. Iya kan? Loh, bukan oknum Pak. Itu memang kondisi keuangannya, rajanya itu dari akuntan publik itu memang sudah dipalsukan. Pelaporannya dengan OJK ya dengan pajak. Beda ya. Iya. Makasih Pak Ibu ya. Ada lagi yang mungkin Bapak Ibu sebelum Pak,
dari logika ya, saya tertarik dengan yang tadi yang bebek itu Pak. Ya, bebek. Enggak, soalnya gini, ada yang menawarkan juga ke saya mungkin mirip ya, skemanya mirip. Ini mengenai jamur Pak. Jamur ya, jamur. Nah itu gimana Pak? Jadi sama aja mungkin ya, setara ininya ya. Lokasi di mana, Bu? Dia di puncak ya. Puncak. Oke. Biasanya memang Dia pelok-pelok. untuk agribisnis ini biasanya lokasinya memang nggak di Jakarta ya. Jadi dia tahu orang Jakarta itu sibuk, waktunya itu akan sangat susah kalau mengawasi ya, sehingga itu celah untuk dia bikin sesuatu yang sebenarnya nggak real seperti yang dia bilang. Sama, saya pernah ditawarin investasi jati emas, saya pernah ditawarin investasi kelapa sawit yang ada vilanya. Iya. Bayangin tuh di Bogor Sukabumi. Saya pernah juga tahu ada investasi kebun kurma. Bayangin di Indonesia tanam kurma. Kurma itu di gurun sana tanam kurma kan gitu. Ya, jadi yang kayak gitu kita juga harus pakai logika kita lah, gitu ya. Banyak celah untuk menipu. Nah nanti Bapak Ibu kalau misalnya masih pengen bertanya lebih lanjut, masih penasaran gitu, saya terbuka untuk kapan-kapan kita bicara one on one ya. Saya akan kasih kesempatan asalkan waktu kita sama-sama cocok. Nanti saya akan mendengarkan apa yang Bapak Ibu pengen tahu lebih lanjut, Bapak Ibu pengen ada guidance dan sebagainya, silakan. Saya mungkin punya waktu antara 30 sampai 1 jam lah untuk itu. Silakan hubungi saja, kita bisa bertemu langsung atau via Zoom ya. For free, nggak ada charge apa-apa.